Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tetap menolong kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, saya percaya bahwa bukan oleh karena kuat, bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kecakapan kita, bukan oleh karena gagah kita, tetapi semuanya hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Oleh sebab itu, kapanpun dan dimanapun, saudara layaklah menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kebenaran firman yang singkat pada malam ini, bahwa di tengah masa-masa sulit ini ada 3 pilar utama yang sungguh-sungguh dapat menopang secara kokoh bangunan rumah rohani kita. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang terekam di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, firman Allah mengatakan, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa jika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, jika hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh itu sendiri yang akan menopang dan memberi kekuatan pada 3 pilar utama rumah rohanimu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih ini menuntun kita memiliki arah, memiliki arti dan tujuan Allah dalam hidup kita. Karena iman, pengharapan, dan kasih sesungguhnya bermuara kepada Roh Allah. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjalani kehidupan di tengah-tengah masa yang sulit seperti sekarang ini, saya katakan bahwa hanya Allah saja yang dapat memenuhi segala keperluan, segala perkara-perkara dalam kehidupan kita, karena Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat ciptaannya, saudara dan saya. Nah, di hari Minggu ini saya ingin membagikan 3 pilar ini secara ringkas bagi saudara sekalian. Yang pertama bicara tentang iman. Saudaraku, hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah serta ujian ini seringkali membuat kita menjadi takut, menjadi bimbang, menjadi gamang, dan khawatir. Namun kita harus memutuskan apa yang seharusnya dapat mengendalikan dan dapat menguasai serta dapat menuntun hidup kita. Saudaraku, ketakutan dan kekhawatiran memang sering membuat saudara bisa melihat masalah yang kecil menjadi besar. Sedangkan iman memampukan kita untuk melihat Allah yang jauh lebih besar dari apapun masalah yang terlalu besar bagi saudara. Saudaraku, hari ini saya mau katakan dan tegaskan bahwa jika saudara mau mengalami perkenanan Tuhan, sekali lagi, jika saudara mau mengalami perkenanan Tuhan, maka milikilah iman. Sekali lagi, jika saudara ingin mengalami perkenanan Tuhan dalam hidupmu, milikilah iman. Mengapa? Karena Ibrani 11 ayat 6a mengatakan, tanpa iman, sekali lagi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang yang tahu dan mengenal Allah, bahkan percaya kepada Allah, belum tentu benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang beriman berkenan di hadapan Allah dan mengalami perkenanan Allah. Itulah orang benar. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara bertanya bagaimana saya bisa menjadi orang yang beriman, bagaimana saya dapat memperbesar kapasitas iman bekerja dalam hidup saya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17
dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Oleh sebab itu saudaraku, saya sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa tahun kemarin ketika Tuhan taruh visi bagi kami suami istri untuk membangun sebuah komunitas yang mengawali harinya dengan membaca firman Allah. Kemudian komunitas itu kami berikan nama Sukma, suka membaca Alkitab. Dan puji Tuhan, Sukma ini sudah beranak pinak mulai dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur. Ada sekian banyak umat Tuhan yang akhirnya mengambil komitmen untuk membaca firman Allah setiap saat. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tubuh ini betul membutuhkan roti, membutuhkan makanan untuk jasmani kita. Tetapi jiwa dan roh kita yang melahirkan iman memerlukan firman Allah. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dasarilah setiap hari dengan bergaul bersama firman Allah yang menguatkan saudara sepanjang pengiringan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang kedua adalah pengharapan. Saudara, hidup di dalam pengharapan adalah hidup yang didasari pada anugerah Allah. Di dalam Dia selalu ada harapan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat dikatakan bahwa tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini berarti selagi kita hidup, pengharapan menuntun kita untuk mengimani berbagai janji-janji Allah yang sudah Ia berikan bagi saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, karena Allah adalah sumber pengharapan, maka tanpa Allah, saya mau katakan, tidak ada tujuan yang dapat kita raih. Dan pengharapan memenuhi hati kita dengan sukacita dan semangat untuk berjalan di dalam tujuan itu. Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma 5 ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan selanjutnya Rasul Paulus melanjutkan di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-12 bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Haleluya. Pengharapan bersama-sama dengan iman memampukan kita memandang masalah dan tantangan sebagai satu bagian atau babakan dari kehidupan yang perlu disyukuri. Semakin Anda dipercayakan untuk menaiki anak tangga permasalahan dan ujian dalam sekolah kehidupan ini, artinya Allah sementara mempersiapkan saudara menjadi orang-orang yang hebat. Haleluya. Tetapi saya mau katakan, walaupun masalah itu menjadi sebuah anak tangga untuk menaikkan level saudara, tetapi jangan suka cari masalah. Bahkan jangan suka menjadi orang yang membuat masalah. Mengapa? Kalau Anda suka cari masalah dan Anda suka membuat masalah, Anda akan terperosok dalam berbagai masalah. Saya orang Ambon,
Kalau melihat orang seperti ini, itu namanya Ose Pambodo, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam pengharapan kepada Allah. Sebab Ia adalah sumber pengharapan kita. Kitab Roma 15 ayat yang ke-13 kalau tidak salah mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, saudaraku, di samping kedua hal yang merupakan kekuatan di dalam pilar bagi rumah rohani kita, maka kasih adalah kekuatan dalam diri manusia yang mendorongnya untuk menjadikan Allah dan sesama kita sebagai tujuan hidup kita. Kasih, saudara. Firman Allah mengatakan di dalam kitab Matius 22 ayat 27 dan seterusnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di dalam bagian kitab yang lain dikatakan juga dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah hukum yang pertama dan hukum yang utama, saudara. Dan hukum yang kedua, ya, sama dengan itu, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kebenaran firman Allah ini jika kita baca gampang, Bapak Ibu. Tetapi untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, hari lepas hari, itu sangat susah untuk dilakukan. Bapak Ibu, jika kita tidak serius untuk hidup mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, Anda sementara mengecewakan hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Anda luar biasa. Sampai nyawa pun Ia berikan bagi hidup saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari renungkanlah kebenaran ini. Nyatakanlah dengan sungguh, dengan real, dengan nyata kasihmu kepada Allah. Kalau engkau menyatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan kekuatan, padahal ketika engkau satu hari saja tidak mampu untuk membaca firman Allah. Mungkin saudara pulang kerja dan saudara berkata sudah capek, sudah ngantuk, sudah tidak bisa lagi untuk membaca firman Allah. Engkau sementara berbohong bahwa engkau mengasihi Allah dengan kekuatan. Haleluya. Engkau sudah mengesampingkan kasih Allah. Saudaraku, malam ini saya mau katakan bagi saudara, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Kasih yang diwujud nyatakan membuktikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kasih yang diwujudkan dalam mengasihi sesama adalah bukti dari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Ada banyak orang mengikuti Tuhan hanya untuk mengejar berkat-berkatnya saja. Tetapi mereka menutup mata, menutup hatinya, bahkan banyak yang tidak peduli dengan dunia yang ada di sekitarnya, yang meregang nyawa, yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai umat dari yang namanya kasih itu. Dan mengaku bahwa hidup di dalam hukum kasih. Jika saudara mendeklarasikan bahwa mengasihi Allah, mengasihi Dia, maka saudaraku, kasih akan orang lain sudah seharusnya menjadi gaya hidupmu. Jika saudara mengaku bahwa Allah adalah Bapamu yang penuh dengan kasih, maka sudah seharusnya sebagai anaknya Anda memiliki legasi daripada kasih itu. Haleluya. 1 Yohanes 4 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah
Kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya. Selamat hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.